Indonesia Jernih, sebuah puisi mengenang Gus Dur oleh Amato Asagaf. Hari ini aku begitu merindukanmu, Gus. Di antara Jakarta dan kampungku Manado, bayangkan, Gus, Indonesia ternyata masih ada. Padahal aku tidak lagi yakin, setidaknya hari ini. Apakah seperti ini Indonesia yang diinginkan oleh Soekarno, Hatta, Syahrir, dan Tan Malaka? Beberapa tahun yang lalu ketika kau masih ada, Gus, aku pernah punya Indonesia, atau tepatnya harapan tentang sebuah Indonesia. Lalu, seperti setiap orang baik lainnya, kau pergi dengan damai. Dan aku mulai kehilangan gambaran tentang Indonesia. Harapan itu memang masih ada, tapi Indonesia sepertinya terus menjadi kabur. Maka aku tak malu untuk mengaku bahwa hari ini, Gus, aku begitu merindukanmu. 2 hari yang lalu sepupuku menelpon dari jauh. Kami bicara tentang Indonesia yang terus mengabur dari kesanggupan kami untuk membincangkan dengan akal sehat. Kami mencoba untuk menengok kembali ke belakang, mencari sepenggal Indonesia yang barangkali masih tersisa dalam kabut pikiran kami. Tapi yang kami temukan hanya orang-orang yang keranjingan Tuhan, Gus, beserta petaka yang mereka ciptakan dengan kalap dan mengepulkan debu ke udara negeri ini. Berdiam di situ seperti kabut yang panas dan menyesakkan paru-paru, membuat Indonesia perlahan mengabur. 1 jam ngobrol lewat telepon genggam hanya memberi kami harapan, namun tetap saja tanpa Indonesia yang jernih. Lalu sepupuku terdengar menghela nafas dengan keras sebelum mengajukan pertanyaan itu. Pertanyaan yang sungguh wajar, meski tak jarang terasa sia-sia untuk diajukan. Apakah kelak ada orang seperti Gus Dur? Kenapa dia menanyakan itu, Gus? Kenapa setiap kali ada anak bangsa yang kehilangan akal sehat, namun juga masih berpikir tentang masa depan, kami selalu merasa kau terlalu cepat pergi, Gus? Kenapa kami seketika berubah menjadi orang-orang yang tak rela menerima kenyataan bahwa kau sudah pergi? Tapi maafkan kami, Gus. Mungkin hanya itu cara orang kecil seperti kami menjaga akal sehat, sekaligus menjaga harapan kami akan sebuah Indonesia yang jernih. Hari ini, Gus, aku begitu merindukanmu. Setelah kepergianmu, Ibu Pertiwi masih terdengar isaknya. Anak bangsa tinggal wajah tanpa rupa, dan semesta Indonesia tercecer dalam kebencian dan fanatisme yang entah berasal dari mana. Karena aku tak perlu menggali terlalu dalam untuk menemukan bahwa lapis-lapis tanah republik ini tidak pernah menyuburkan akar pohon yang angkuh dan garang terhadap sesama saudara sebangsa atas nama Tuhan, apapun, atau kitab suci manapun. Tapi apa yang terjadi, Gus, adalah kepedihan yang lebih dalam. Pedih bukan karena ribut-ribut itu, bukan karena kegaduhan yang mereka ciptakan, bahkan mungkin bukan karena kepulan debu yang menyesakkan udara itu, tapi pedih karena seperti yang selalu kau ajarkan, Indonesia pasti mengabur jika akal sehat dan kejernihan pikiran akhirnya melenyap. Ada yang berteriak khilafah, Gus. Ada yang berteriak Pancasila. Tapi yang berbeda dari mereka hanya apa yang mereka teriakkan. Selebihnya berteriak khilafah, Gus. Ada yang berteriak Pancasila. Tapi yang berbeda dari mereka hanya apa yang mereka teriakkan. Selebihnya adalah kemarahan yang sama, kesangaran yang sama, keganasan yang sama, atau dengan kata lain, fanatisme yang sama-sama buta. Aku tidak hanya sedih oleh mereka yang meneriakkan khilafah, karena ketololan punya warna yang sama dengan fanatisme buta, dan itu sudah sama kita pahami. Aku justru sedih ketika ada seorang lelaki muda dengan kaos bertulis "Aku Pancasila" dan memaki orang Papua sebagai monyet yang tak tahu diuntung hanya karena mereka berbeda paham dan keyakinan. Indonesia luluh, Gus.
Bukan karena kita punya musuh, tapi karena kita punya sekutu yang siap membunuh hari esok atas nama kemarin dan hari ini. Indonesia mengabur tidak hanya karena ada yang ingin menghancurkan Pancasila, tapi juga karena ada yang menggunakan Pancasila untuk memaki sesama anak bangsa. Indonesia itu, Gus, antara Jakarta dan kampungku Manado memang masih ada. Tapi hanya dalam kenangan ketika 8 tahun yang lalu aku menonton televisi yang menggambarkan kepergianmu. Indonesia itu, Gus, kini sudah jadi kapling-kapling kepentingan politik, ideologi jumut, dan ajaran agama instan dari Google dan YouTube. Indonesia itu, Gus, Indonesia yang pernah kau jaga dengan pikiranmu yang jernih, itulah Indonesia yang kini mengabur. Atau apakah mungkin aku telah salah membaca Indonesiamu, Gus? Aku mungkin sudah terlalu percaya padamu bahwa sebuah bangsa bisa dijaga dengan akal sehat dan harapan akan masa depan, bahwa kemarahan, kesangaran, keganasan itu hanya pantulan dari kurangnya pendidikan rakyat, jatah makan orang miskin yang terus berkurang, negara yang semakin menjadi leviatan, dan para intelektual yang berubah menjadi demagog atau setidaknya aktivis partai dengan kemampuan berpikir yang tidak pernah jauh dari momentum pileg dan pilkada. Tapi sungguh ini bukan keluhan, Gus. Ini adalah laporan tentang Indonesiamu dan Indonesiaku setelah sewindu kepergianmu. Ini adalah apa yang bisa aku renungkan setelah tak ada lagi yang tersisa untuk aku renungkan dengan rasa bangga. Dan jika aku membacakannya dalam irama yang sendu dan terdengar seperti mengeluh, itu karena napasku sudah sesak oleh debu kedangkalan pikiran dan empati atas orang lain yang memenuhi udara republik ini. Hari ini, Indonesia yang kau tinggalkan, Gus, masih Indonesia yang sama dengan hari ini. Maksudku, masih ada bau busuk itu, Gus. Masih ada dan masih juga sengit. Aku pernah sebentar berkeliaran di gedung-gedung parlemen pusat dan daerah dan mencium bau busuk itu, Gus. Aku pernah sebentar singgah di kantor-kantor pemerintah pusat dan daerah dan mengendus bau busuk itu, Gus. Dan seperti yang pernah kau peringatkan, Gus, aku juga mengendus bau busuk itu di ruang-ruang kelas perguruan tinggi dan sekolah-sekolah, di markas-markas organisasi massa dan mahasiswa, di rumah-rumah ibadah dan gedung-gedung kesenian. Ketika sedang tak ada lagi keributan, Gus, bau busuk itulah yang menyebar. Dan sementara ada mereka yang penciumannya tak lagi peka pada bau busuk itu, bergaul di dalam lingkungannya dan menularkan bau busuk yang sama ke dalam rumah-rumah.